Supporter timnas penuh antusias datangi Stadion Manahan Solo kontra timnas Laos di Piala Asia. Begini ucapan tegas Marcelino untuk para supporter skuad Garuda menjelang duel di Stadion Manahan Solo kontra timnas Laos. Bojan Hodak jagokan timnas kontra timnas Laos menjelang laga lanjutan di Piala ASEAN Cup 2024. Berjumpa timnas Laos, timnas Indonesia asuhan coach Sintayong penting untuk melanjutkan dominasi. Rafael Struijk berpotensi turun sebagai starter di laga timnas kontra timnas Laos. Victor Detan menjadi pemain yang dinantikan di laga berikutnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia diketahui akan menjamu timnas Laos di laga lanjutan grup B Piala ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, di mana dalam hal ini Stadion Manahan Solo akan menjadi saksi penuh dan sesaknya dari para penggemar skuad Garuda lantaran tiket pertandingan sudah terjual habis. Ya, informasi itu diumumkan langsung oleh PSSI lewat unggahan di akun Instagram Timnas Indonesia pada minggu kemarin. Situasi ini akan membuat pasukan coach Sintayong semakin termotivasi untuk membungkus kemenangan. Ya, sebelumnya Timnas Indonesia sukses menggasak tuan rumah Myanmar 1-0 di laga pembuka. Kemenangan atas timnas Laos nanti akan semakin membuka peluang bagi skuad tim merah putih untuk melaju ke fase gugur. Dalam hal ini, gelandang serang timnas Indonesia yaitu Marcelino pun bertekad akan membayar dukungan penuh itu dari para supporter skuad Garuda yang akan memenuhi Stadion Manahan Solo. Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, Marcelino mengaku dukungan penuh dari para supporter akan sangat membantu dalam beraksi di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain selain memenangkan pertandingan atas timnas Laos dan menatap laga selanjutnya di markas Vietnam. Kita sangat butuh dukungan supporter yang memenuhi stadion dan tentu kita akan memaksimalkan semuanya, ungkap Marcelino. Ini akan menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi saya akan mati-matian dan akan berusaha sebaik mungkin dan memenangkan pertandingan, lanjut Marcelino. Ya, di sisi lain, Marcelino dan sejumlah pemain di skuad Garuda saat ini termasuk Rafael Struijk dan para Marahan juga cukup familiar dengan Stadion Manahan, di mana mereka pernah beraksi di sana pada saat menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U23 tahun lalu. Intinya memang di tim ini banyak diisi pemain berpengalaman. Di SEA Games nanti jadi keuntungan buat kami, sangat penting yang khususnya pemain muda dan banyak mendapatkan pengalaman bermain di pertandingan pertama, jelas Marcelino. Sementara itu, Marcelino pun menuturkan jika dirinya cukup lelah dengan jadwal dan lokasi pertandingan yang membuat para pemain harus sering berpindah tempat. Namun demikian, hal itu tidak akan menyurutkan semangat tim untuk meraih kemenangan. Waktu AFF kemarin kami stay home di Jakarta, jadi saya sendiri merasa lelah. Tetapi main di home membuat kami terpicu untuk memberikan 100% yang terbaik, tutup Marcelino. Perjuangan timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024 kini terus berlanjut di matchday kedua melawan timnas Laos. Dengan rekam jejak dominan, akankah kemenangan kembali menjadi milik skuad Garuda? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, duel timnas Indonesia kontra timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Kamis malam nanti jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Keberpihakan prediksi menyasar ke kubu tim tuan rumah untuk merebut poin penuh. Ya, timnas Indonesia dan timnas Laos tercatat sudah 10 kali bertarung di laga resmi. Dominasi begitu terasa lantaran ada 9 kemenangan yang diraih oleh skuad tim merah putih dan sisa 1 laga berakhir imbang. Dalam hal ini, skuad timnas Laos sama sekali belum pernah meraih kemenangan atas skuad Garuda. Bertandang ke Indonesia, timnas Laos juga membawa rapor merah karena sudah nyaris 2 tahun tidak pernah menang di laga resminya. Timnas Laos terakhir kali meraih kemenangan di saat melawan timnas Nepal pada 31 Maret 2023 yang lalu. Sebelum Piala ASEAN Cup 2024 ini, timnas Laos pun menjalani 2 laga uji coba melawan timnas Malaysia dan timnas Thailand. Hasilnya kalah melawan Malaysia dan imbang melawan timnas Thailand. Dalam hal ini, bisa menghindari kekalahan dari timnas Thailand sempat menjadi angin segar. Akan tetapi di saat Piala ASEAN Cup 2024 bergulir, timnas Laos pun kembali menelan kekalahan, di mana skor 1-4 kontra timnas Vietnam menjadi bekal yang dibawa ke Indonesia. Tren negatif ini yang membuat timnas Laos harus bekerja ekstra untuk meningkatkan mental. Belum lagi pengaruh fisik yang bisa menjadi persoalan. Hal itu karena timnas Laos dikabarkan harus terbang pagi buta untuk mengejar pesawat ke Kuala Lumpur, Malaysia, lalu kemudian menyambung ke Yogyakarta, kemudian menempuh jalur darat menuju ke Solo. Akan tetapi sang pelatih ingin tetap membawa aura optimis ke Indonesia. Di saat tiba di Yogyakarta,
Shinonosa, juru taktik asal Korea Selatan itu tidak jemu pihaknya mengincar 3 poin, di mana ada kepercayaan diri yang diusung untuk menghadapi tim tuan rumah. Pola pikir seperti itulah yang patut diwaspadai. Meskipun tidak menjadi tim favorit untuk lolos ke semifinal, sampai kapanpun bola akan tetap bundar. Bukan tidak mungkin ada kejutan dari lawan jika timnas Indonesia tidak waspada menghadapinya. Ya, sedangkan di kubu timnas Indonesia saat ini sedang mengarungi penyegaran di dalam skuad, di mana diketahui saat ini ada 8 pemain debutan di timnas Indonesia senior. Kemudian secara keseluruhan hanya 2 pemain yang berusia di atas 21 tahun. Karena itu, Coach Shin Tae-yong harus menyusun formula baru di turnamen ini. Hasil racikan berbuah kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga pembuka kemarin. Pertanyaannya, mampukah Coach Shin Tae-yong mempertahankan tren positif di laga keduanya nanti? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak kini memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menang mudah melawan timnas Laos. Bojan Hodak melihat bahwa timnas Indonesia tidak akan menemukan kesulitan yang berarti, sebab secara kualitas dan performa skuad Garuda jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas Laos. Tantangan terberat timnas Indonesia, kata Bojan Hodak, justru saat menghadapi timnas Vietnam, di mana duel timnas Indonesia kontra timnas Vietnam dipastikan akan berlangsung panas dan menarik. Indonesia menang dengan mudah, saya tidak tahu, tapi untuk Indonesia melawan Vietnam itu akan menentukan posisi nomor 1, ujar Bojan Hodak. Memang ada Myanmar tapi Indonesia bisa mengalahkannya. Jadi kini tinggal pertarungan antara Indonesia dan Vietnam, tegas Bojan Hodak. Ya, mengenai performa dua anak asuhnya di timnas Indonesia yaitu Kakang Rudianto dan Robby Darwish, Bojan Hodak mengaku belum bisa menyempatkan untuk menonton. Mengingat hal itu, laga timnas Indonesia dan Persib Bandung sebelumnya digelar secara bersamaan. Saya tidak melihat karena bermain bersamaan dengan kami, terang Bojan Hodak. Ya, kendati begitu, Bojan Hodak senang karena Robby Darwish dipercaya turun di laga kontra Myanmar. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri sang pemain. Dia bermain di posisi gelandang bertahan bagus. Yang terpenting adalah bisa bermain, karena bermain di level internasional seperti di Liga Champions. Ketika bermain di liga yang lebih tinggi, pemain akan berkembang, ungkap sang pelatih. Ya, sama dengan Kakang Rudianto yang penampilannya terus berkembang setelah Bojan Hodak memberikan kepercayaan turun di AFC Champions League kedua. Ini yang dialami olehnya dan Kakang. Saya turut senang karena ketika bermain di level internasional maka mereka akan kembali lebih baik, tegas Bojan Hodak. Timnas Indonesia akan bersua timnas Laos di laga lanjutan grup B Piala ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo. Dalam hal ini berikut ada 4 pemain timnas Indonesia yang diprediksi bisa bermain sebagai starter melawan timnas Laos. Ya, saat ini anak asuh Coach Shin Tae-yong akan meladeni timnas Laos. Dengan jarak pertandingan yang mepet, Coach Shin Tae-yong pun berpotensi melakukan rotasi pemain di laga tersebut. Berikut 3 pemain yang berpeluang dimainkan sebagai starter di timnas Indonesia nantinya. Yang pertama ada Asnawi Mangkualam. Ya, Asnawi diketahui menjadi pahlawan skuad Garuda di laga pertama saat menang atas Myanmar, di mana ia mencetak gol sematawayang di atas tim tuan rumah. Dengan kondisi yang lebih siap, Asnawi akan mendapatkan tempatnya sebagai starter, di mana pengalaman yang dimiliki tentu sangat dibutuhkan untuk pertandingan melawan timnas Laos. Dalam hal ini menarik dinantikan apakah Asnawi akan bermain sebagai starter nantinya. Yang kedua ada Victor Detan. Ya, Victor Detan mencuri perhatian lewat penampilan di babak kedua, di mana ia mampu memberikan perbedaan dengan cara bermainnya di lini tengah setelah masuk menggantikan Zanadin Faris. Detan memiliki kelebihan dalam hal membantu serangan. Selain itu, daya jelajahnya yang tinggi juga terlihat cukup menonjol sepanjang di babak kedua. Dalam hal ini, Detan sangat berpotensi untuk main sejak menit pertama melawan timnas Laos. Kemudian yang ketiga ada Rafael Struijk, di mana Rafael Struijk baru masuk di babak kedua di saat melawan timnas Laos. Timnas Myanmar. Rafael Struijk hanya bermain setengah babak karena baru bergabung sehari menjelang laga. Sama seperti Asnawi, Rafael Struijk punya peluang yang sangat besar untuk tampil sejak menit pertama. Aksi-aksi individunya dinantikan untuk pertandingan nanti, di mana kehadiran Struijk akan membuat lini depan timnas Indonesia lebih menggigit, di mana ia akan bekerja sama dengan Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand di laga nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.